wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Isada TV, kembali lagi bersama kita di Tas Buku, komunitas bedah buku. Di sini saya Masunatul Awaliyah dari LPM Generasi 7 akan membedah novel berjudul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Di sini mengisahkan dua orang, seorang adik dan kakak yang bernama Tania dan Dedek. Mereka adalah saudara yang tinggal bersama ibunya dalam kesederhanaan dan kekurangan ekonomi. Karena setelah kematian ayahnya, mereka berdua tinggal di sebuah rumah kardus yang sangat kumuh. Dan mereka selalu membangun rumah kardus setiap setelah hujan badai datang. Di sini mereka sangat bahagia ketika mereka dipertemukan oleh seseorang laki-laki yang sangat baik hati dan menjadi seorang malaikat bagi keluarga mereka. Mau tahu kelanjutan kisahnya? Mari kita simak. Identitas buku. Buku ini berjudul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Buku ini berjenis novel. Penulisnya Terelie, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Kategori novel ini adalah kategori fiksi. Isi 264 halaman, berukuran 20 cm. ISBN-nya 978 602 0331 607. Tahun terbitnya Jakarta, Juni 2014. Tentang penulis. Terelie adalah nama pena dari seorang penulis yang kehebatannya dalam mengelola sebuah cerita sudah tak diragukan lagi. Terelie lahir dan tumbuh dewasa di pedalaman Sumatera pada tanggal 21 Mei 1979. Selain novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, Terelie juga sudah merilis sebuah buku yang berjudul Hafalan Sholat Delisa yang membuat pembaca seakan masuk ke dunia fiksi dan seakan ikut berperan dalam cerita tersebut. Keunikan novel-novel Terelie yaitu sebuah cerita yang sederhana, mampu membuat para pembaca masuk ke dalam cerita pemeran utamanya. Sebab dari mulai alur, konflik maupun amanatnya semuanya sempurna. Memasuki bab yang pertama, Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Dia bagai malaikat bagi keluarga kami, merengkuh aku, adikku, dan ibu dari kehidupan jalanan yang miskin dan nestapa. Mereka memberikan makan, tempat berteduh, sekolah, dan janji masa depan yang lebih baik. Dia sungguh bagai malaikat bagi keluarga kami, membuat kasih sayang, perhatian, dan teladan tanpa mengharap budi sekalipun. Dan lihatlah, aku membalas semua dengan membiarkan mekar perasaan ini. Ibu benar, tak layak aku mencintai malaikat keluarga kami. Tak pantas, maafkan aku ibu. Perasaan kagum, terpesona, atau entahlah itu muncul tak bertahan bahkan sejak rambutku masih dikepang dua. Sekarang ketika aku tahu dia boleh jadi tidak pernah menganggapku lebih dari seorang adik yang tidak tahu diri. Biarlah aku luruh ke bumi seperti sehelai daun. Daun yang tak pernah membenci angin meskipun harus terenggut dari tangkai pohonnya. Saat semuanya berawal, Tania dan Dede adalah saudara yang tinggal bersama ibunya dalam kesederhanaan. Kakak beradik yang rela putus sekolah demi mengamen dan mencari makan untuk keluarganya. Setelah ayahnya tiada, mereka berdua berjuang untuk kehidupan mereka bertiga, hanya dengan mengamen dan menjual barang-barang bekas. Kemudian mereka berdua tinggal di rumah kerdus bersama ibu mereka yang mana saat itu ibu sedang sakit-sakitan. Karena mereka tidak mampu membawa ibu ke rumah sakit dan hanya mampu memberikan ibu obat-obatan di toko kecil. Seorang pria yang bernama Danar itu datang menghampiri kami dan menawarkan bantuan kepada kami. Danar begitu baik dan membantu keluarga Tania. Dia benar-benar menjadi malaikat kami. Demi melihat kebahagiaan di rona muka ibu, malam itu seketika aku berikrar dalam hati, bersumpah
Dia akan selalu menjadi orang yang paling kuhormati setelah ibu, selalu dan selamanya. Pertama kali aku mengenal perasaan itu. Danar adalah orang yang baik, sehingga keluarga kecil kami menganggap seperti malaikat. Tania benar-benar mengaguminya. Dia mempunyai wajah yang menawan, memberikan banyak jalan untuk perubahan pada keluarga kami. Mereka baik secara ekonomi dan pendidikan. Mereka semakin dekat seperti halnya keluarga. Suasana agak berubah saat Danar membawa teman dekatnya bernama Ratna. Tania pun merasa cemburu. Rasa tidak suka itu pun bukan saja sekedar perasaan iri antara seorang adik, tetapi Tania ini belum bisa menerjemahkan arti dari perasaan tersebut. Perasaan terhadap Danar itu pun juga semakin jelas. Lambat laun Tania mengerti bahwa perasaan itu bernama cinta. Tetapi cinta Tania terhadap Danar bukanlah cinta yang mudah, karena bertahun-tahun mereka telah bersama dalam status kakak dan adik, apalagi usia mereka bertaut 14 tahun. Suatu ketika, ibu Tania sakit-sakitan. Ternyata ibunya menderita sebuah penyakit kanker stadium 4. Dan setelah beberapa minggu ibu berada di rumah sakit, ibu Tania meninggal dunia. Sebelum itu, ibu Tania menceritakan semua mimpinya dalam satu malam itu. Ibu memintaku untuk berjanji, jangan pernah menangis untuk siapapun, karena apapun dan demi siapapun. Karena tangisanmu hanya bisa keluar untukku dan untuk dia. Dia itu adalah Danar, seseorang yang telah menjadi malaikat hidupnya. Setelah ibu pergi, Dedek hidup bersama Danar di rumahnya. Mereka hidup bahagia. Sebelumnya, Tania telah mengikuti tes beasiswa luar negeri di Singapura. Dan dia tinggal di asrama. Dia menjadi anak yang berprestasi. Tania, kehidupan harus berlanjut. Kehidupan, ketika kau kehilangan semangat, ingatlah kata ibu dulu. Kehidupan ini seperti daun yang jatuh. Biarlah angin yang menerpanya. Sweet 17 yang indah. Setelah SMP, Tania diminta untuk melanjutkan SMA-nya di Singapura. Mau berapa kali Tania menolak, dan apapun yang terjadi, Danar tidak akan menyetujui permintaan Tania. Di ulang tahun Sweet 17-ku, Dede dan Om Danar ingin merayakan di Singapura. Aku sangat bahagia. Sungguh aku tak pernah membayangkan ini adalah ulang tahun yang sangat bahagia bagiku. Leontin 1000 pertanyaan. Sebelum beranjak pergi, dia memberiku sebuah kotak kecil berwarna merah yang berisi sebuah liontin dengan inisial T. Bagiku, liontin ini sangat istimewa meskipun aku tak tahu makna dari huruf T. Dengan sangat bahagia, 2 bulan sebelum kelulusan, aku sengaja pulang ke Indonesia tanpa memberitahu siapapun. Dan ketika aku sampai di rumah itu, seseorang sangat aku benci ada bersamanya. Aku benar-benar menyesal pilihanku saat itu, karena memilih pulang di waktu yang tidak tepat. Izinkan aku menangis demi dia, Ibu. Berbagai kejadian menyakitkan siap menjemputku secara beruntun bulan-bulan berikutnya. Kejadian yang terkait dengan kembalinya Kak Ratna dalam kehidupan dia. Aku sekarang mengerti mengapa Ibu mengizinkan aku menangis demi dia, tidak yang lain. Dia memukulku. Lihatlah pengamen kecil yang kakinya dulu tertusuk paku payung, gadis yang menangis karena kakinya berdarah. Lihatlah, dunia seharusnya belajar banyak darinya. Namun tidak berselang lama, Tania dikejutkan dengan rencana pernikahan antara Danar dan kekasihnya. Ia merasa sangat kecewa dan memutuskan untuk tidak pulang ke Indonesia saat Danar melangsungkan pernikahan dengan Ratna. Hari-hari menyakitkan. Aku bukan daun, dan aku tak pernah mau menjadi daun. Aku tak pernah menginginkan perasaan ini. Dia datang begitu saja menusuk hatiku. Tumbuh pelan-pelan seperti kecambah disiram hujan. Aku sungguh tidak pernah menginginkan perasaan ini. Aku mencintainya, itu semua perasaanku. Berdosakah aku mencintai malaikat kami?
Salahkah kalau di antara perhatian dan sayangnya selama ini kepada ibu, adikku, dan aku sendiri, perasaan itu mekar. Aku sudah sama sekali tidak impulsif. Perasaan itu muncul dari seorang anak-anak yang rambutnya masih digepang dua, seorang gadis yang belum beranjak dewasa, seorang gadis kecil yang merindukan lelaki dewasa pengganti ayahnya, dari kecil yang polos kepada seseorang yang memesona, dan dia jelas-jelas bukan angin. Ibu, aku mencintainya, amat mencintainya. Keadaan ini semakin rumit. Danar memutuskan untuk menikahi Ratna. Ia pun memutuskan untuk tidak hadir saat pernikahan tersebut. Beberapa waktu berselang, Tania tahu jika kehidupan rumah tangga antara Danar dan Ratna tidak baik. Setelah banyak berubah, Danar menjadi orang yang pendiam dan seringkali tidak berada di rumah. Di situ Ratna tahu jika ada seseorang yang menghalangi mereka. Ada seseorang di antara mereka. Ia bercerita kepada Dedek, yang akhirnya Tania tahu jika Danar juga memiliki perasaan yang sama dengan Tania. Ketika semua potongan itu lengkap, Danar menuliskan perasaan itu di dalam novel yang berjudul Cinta Pohon Linden, yang mana buku itu tidak pernah selesai ia tulis. Draft novel di mana tak sengaja ditemukan oleh Dede pada saat membuka laptop Danar. Berbeda usia terpaut jauh itu membuat Danar merasa tidak pantas jika harus mencintai Tania, karena tidak seharusnya jika ia mencintai gadis kecil seperti Tania. Kembali, namun Tania sadar bahwa Danar telah menikah dan istrinya telah mengandung selama 4 bulan. Tania meminta Danar untuk kembali pada istrinya, sedangkan Tania kembali ke Singapura dan sepertinya tidak akan kembali lagi. Di akhir ini, Tania dan Dede memilih untuk membeli sebuah apartemen di Singapura karena mereka tidak ingin lagi ada perdebatan antara Kak Danar, Kak Ratna, dan keluarga kecil mereka. Sekian dari cerita ini. Di sini, untuk kekurangannya, alur yang terlalu berputar-putar membuat pembaca harus benar-benar fokus pada awal cerita. Untuk kelebihannya, isi dari buku tersebut membawa pembaca pada suasana sesungguhnya, pada perasaan yang dialami tokoh utama. Penulisannya menarik, menambahkan beberapa teks chatting dan email di dalam novel tersebut. Terkesan humoris dan romantis, menguras banyak perasaan pembaca untuk ikut merasakan jadi tokoh utama dalam novel tersebut. Gaya bahasanya bagus dan sangat mudah dipahami. Terima kasih, sekian bedah buku pada pagi hari ini. Apabila ada salah kata mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Iksada TV kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.